Baik ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan di video kita kali ini saya akan membahas tentang ekonomi digital baru semester genap 2021-2022 ya. Mungkin kita langsung saja sebelum kita mulai ke materi kita. Ini adalah sistem penilaian kita yang mana mungkin masih sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Ada UAS persentasenya 40%, UTS 30%, tugas 20%, dan absensi itu 10%. Kemudian di sini untuk tugas kita ada diskusi nanti. Oke, kita langsung next saja mungkin ya untuk materi kita. Nah, untuk memulai ya ekonomi digital baru, kita harus paham dulu gitu ya, apa sih ekonomi digital itu sendiri. Nah, ya, jadi ekonomi digital ini adalah suatu hal ataupun yang memang menandakan sebuah perkembangan ataupun perekonomian pada masa yang akan datang tentunya, yang dimana ditandai dengan pesatnya sebuah perkembangan bisnis ataupun transaksi perdagangan yang memang sudah menggunakan layanan internet ya. Itu adalah sebagai landasan ataupun sebagai media di dalam berkomunikasi, kemudian kolaborasi, dan juga dalam hal bekerja sama antar antar perusahaan ataupun kelompok ataupun bisa dibilang individu pun bisa gitu untuk memanfaatkan perekonomian ataupun ekonomi digital itu sendiri ya. Oke, kita next. Kemudian apa sih manfaatnya gitu ya? Untuk ekonomi digital itu manfaatnya seperti apa? Nah, ini di poin pertama kita bisa lihat dengan adanya ekonomi ya ataupun bisnis dari yang awal transaksinya itu masih memang sifatnya masih dilakukan manual ya, dengan adanya digitalisasi maka akan menjadi serba otomatis ya, sehingga setiap kegiatan sehari-hari ataupun bisnis itu bisa kita lakukan tentunya dengan lebih mudah dan juga lebih cepat ya, tanpa harus menunda-nunda waktu. Kemudian kita juga bisa menggunakan atau melakukannya pun di mana saja gitu ya. Oke, poin kedua, jika sebelumnya ya, contoh di sini pembayaran itu harus dilakukan dengan uang tunai ya, harus kita berada di tokonya gitu, harus datang ke toko langsung. Maka saat ini dengan adanya digitalisasi ataupun ekonomi digital ya, kita bisa memanfaatkan itu semua ya, dengan cara misalkan pembayar apa saja sudah dalam melakukan pembayarannya sudah bisa dilakukan dengan online ya, kapanpun gitu kan, dan dimanapun kita inginkan. Oke, kita next dulu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini adalah contoh dari perkembangan ekonomi digital. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat dari segi transportasi ya. Nah, dari segi transportasi, misalnya dengan adanya sebuah perkembangan ekonomi digital, maka sekarang ini kita sudah tidak perlu lagi dengan menunggu ojek ya, itu harus datang ke pangkalannya dan lain sebagainya. Cukup dengan adanya handphone yang sudah berbasis Android, ya sudah tinggal kita klik saja pada smartphone kita ataupun di HP kita. Maka ojek sesuai dengan pesanan kita bisa datang menghampiri kita ya untuk menjemput kita. Nah, hal tersebut yang nantinya bisa terwujud dengan adanya apa? Misalkan contoh aplikasi Gojek gitu misalkan ya. Nah, bahkan ya di sini disebut juga Gojek juga sudah mengembangkan layanan pesan antar, bukan hanya sekedar orangnya saja yang diantar ya, tetapi dari segi makanan serta belanjaan harian pun juga sudah bisa memanfaatkan misalkan Gojek itu sendiri ya. Jadi keberadaan aplikasi ini memang sangat-sangat membantu terutama para pelaku UMKM ya untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya ya, tanpa harus repot-repot jualan, memperkenalkan jualannya, tetapi dengan memanfaatkan aplikasi ini juga sudah menambah peningkatan gitu ataupun keuntungan untuk pelaku UMKM. Oke, kita next. Nah, yang kedua ya bisa kita lihat di sini ya, dari segi kesehatan ya, dari segi kesehatan dalam penggunaan layanan kesehatan saat ini tidak perlu lagi yang namanya orang itu repot-repot misalkan untuk langsung datang ke rumah sakit ya. Jadi dengan kehadirannya aplikasi ya, dari segi aplikasi layanan kesehatan seperti misalkan di sini kita sebut ya ada Halodoc ya, di mana orang itu ya konsultasi dengan dokter ataupun dari segi pembayaran resep obat pun kita sudah bisa melakukan itu semuanya dengan secara online ya. Jadi kehadiran aplikasi ini pun sangat-sangat secara otomatis menjadi salah satu solusi juga ya atas permasalahan misalkan kita sebagai pasien
rumah sakit yang seperti padatnya antrian dan juga jarak rumah sakit yang mungkin lebih ataupun jauh gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk bisa berkonsultasi gitu ya. Ini adalah dari segi kesehatan. Kemudian contoh dari perkembangan ekonomi dari perbankan. Ya. Nah, dari perbankan pun ternyata juga sudah memperkenalkan digitalisasinya. Misalkan di sini dalam proses bisnis yang saat ini sudah serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba-lomba dalam membangun vintage-nya gitu ya. Seperti apa? Ya, seperti misalkan OPPO ya, startup OPPO, kemudian ada Dana dan lain sebagainya, banyak ya yang sudah ditawarkan dari segi fintech yang sudah berkembang gitu ya. Jadi dengan adanya e-wallet ini, sebuah kegiatan jual beli pun kini sudah dilakukan dengan sangat-sangat cepat, dengan sangat-sangat mudah juga ya, karena memang masyarakat mau melakukan kegiatan transaksi pun tanpa harus tunai, bisa non tunai dengan menggunakan ya aplikasi ini gitu ya. Ya baik ya, jadi di video kali ini kurang lebih hanya bisa kasih gambaran dulu ya, nanti kita akan lanjutkan video kita di next video gitu ya. Baik, saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.